terpercaya. Makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong stop sementara. Intip calon sapi kurban presiden di Papua Barat Daya. Keunikan memasak dari bambu oleh suku Moi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Kita awali berita utama saudara, tim DVI Polda Papua Barat mengidentifikasi 15 korban banjir bandang Pegunungan Arfak. 13 diantaranya teridentifikasi. Total 16 korban banjir bandang dan tanah longsor di Pegaf, Papua Barat sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. 1 korban langsung diserahkan ke keluarga. Sementara 15 korban lainnya diidentifikasi tim DVI Polda Papua Barat. Dari 15 korban, 13 diantaranya sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Sisa 2 korban masih dalam proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Kami sampaikan, jadi ada 14 jenazah yang sudah kami terima, 8 jenazah sudah dapat kami identifikasi, 6 jenazah masih dalam proses untuk direkonsiliasi. Hasil ke-6 ini baru akan kami sampaikan setelah ada hasil rapat atau gelar rekonsiliasi hari ini. Sementara proses pencarian dan evakuasi 3 korban yang belum ditemukan masih terus dilakukan tim SAR gabungan di lokasi kejadian dengan bantuan alat berat. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Kita beralih ke Merauke, saudara. Protes pembayaran dana TPP, sejumlah dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Merauke mogok kerja. Akibatnya pasien tidak terlayani. Ruang poliklinik di RSUD Merauke tampak sepi, lantaran pelayanan terhenti, karena dokter spesialis tak bekerja untuk melayani pasien. Sedangkan untuk kondisi darurat dan rawat inap tetap buka pelayanan. Rumah sakit mengatakan aksi mogok oleh dokter spesialis ini karena protes pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tidak sama seperti tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya seluruh dokter spesialis mendapatkan TPP sekitar 18 juta rupiah, tahun ini dibayarkan berdasarkan jabatan seperti dokter utama, madya dan muda, dengan nilai bervariasi. Persoalan ini sudah dirapatkan bersama rumah sakit. Namun dari 41 dokter spesialis, hanya 7 dokter yang mengikuti rapat. Kami sudah bertemu dengan dokter-dokter spesialis dan kami sudah menjelaskan. Dan memang undangan itu kepada 41 dokter spesialis yang hadir cuma sekitar 7 orang. Dan kami berharap mereka bisa mewakili apa yang sudah kami sampaikan untuk diteruskan kepada dokter-dokter spesialis lainnya, memberikan pemahaman sehingga pelayanan bisa berjalan kembali dengan baik. Pihak rumah sakit saat ini berupaya mengatasi persoalan berupa melakukan pembayaran selisih, menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah dengan berkoordinasi bersama pemerintah Merauke. Tim Liputan Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya 2 pekan dihentikan sementara karena standar dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak sesuai standar.
Dua sekolah dasar penerima manfaat berharap program ini segera diaktifkan kembali karena sangat memotivasi anak masuk sekolah. Masuk 2 pekan sudah, program makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong terhenti. Sekolah dasar Impres 19, Kelurahan Klamalu sebagai penerima manfaat, belum mengetahui alasan dihentikan sementara. Padahal siswanya sangat antusias menyambut program ini. Sudah 1 pekan mereka menanyakan kapan program ini kembali aktif. Bahkan ada sejumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena tidak diberi makan. Guru SD Impres 19 Kabupaten Sorong bilang, program ini sangat bermanfaat, salah satunya memacu semangat belajar siswa. Beberapa waktu ini kan tidak ada makanannya karena libur. Karena mungkin saja libur ya, libur saja kemudian anak-anak kelas 6 kan ujian. Jadi mungkin dihentikan. Jadi sekarang ini mereka ketika masuk minggu kemarin, mereka lalu sudah bawa sendok. Mereka sudah bawa sendok, mereka tanya, "Bu Guru, kita tidak makan." Kami tidak tahu ada informasi atau tidak, ya karena kami kan guru. Jadi kami tidak terlalu ini sampai ke sana kan, kami tahu saja kami siap terima. Hal senada juga disampaikan oleh SD Impres 18 Kelurahan Jamaimo. Program makan bergizi gratis ini menambah asupan makan bagi siswa yang tidak sarapan. Namun sudah 2 pekan program ini terhenti dengan alasan intern. Program makan bergizi gratis sudah berjalan di SD Impres 18 Kabupaten Sorong kurang lebih 3 bulan terakhir. Sehingga diharapkan program ini dapat dilanjutkan dan tidak dihentikan. Sangat membantu bagi para siswa yang sangat memerlukan makanan bergizi ya, itu karena banyak siswa juga yang setiap hari itu terbantu di sarapan, harapan kami ya berlanjut lagi. Sementara itu dari pantauan di Dapur Sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Keadilan Papua Sejahtera, tidak terlihat adanya aktivitas pekerja. Bahkan hanya ditempelkan stiker bertuliskan Badan Gizi Nasional. Penanggung jawab Yayasan Keadilan Papua Sejahtera saat dikonfirmasi mengatakan, memang saat ini program makan bergizi gratis sementara dihentikan. Badan Gizi Nasional meminta agar dapur sehat direnovasi sesuai standar. Kami di dapur MBG Sialon Klamalu memang beberapa waktu ini untuk sementara tidak kegiatan MBG-nya terhenti karena terkait juga dengan standarisasi BGN. Nah itu yang sementara kita benahi dan oleh pihak BGN beberapa hari yang lalu sempat datang dan lihat dan memberikan catatan terkait dengan standarisasi yang ada, tetapi juga waktu yang diberikan kurang lebih sampai nanti bulan Juni. Hingga saat ini hanya ada 1 dapur pelayanan pemenuhan gizi yang aktif melayani program makan bergizi gratis, namun dengan adanya pemberhentian sementara, saat ini program tersebut tidak dilaksanakan di Kabupaten Sorong. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Intip calon sapi kurban presiden di Papua Barat Daya. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, sebanyak 10 ekor sapi telah dipersiapkan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo bagi masyarakat di 9 kabupaten dan provinsi Papua Barat Daya. Sapi ini memiliki bobot 800 hingga 900 kg. Untuk pertama kalinya, calon sapi kurban presiden akan diambil langsung dari peternak lokal di Kabupaten Sorong. Calon sapi jenis hibrida itu sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir, setelah sebelumnya didatangkan dari luar daerah.
Saking semangatnya, peternak lokal yang diberikan kesempatan menyediakan sapi kurban presiden sudah memberi nama pada 10 sapi itu. Kalau ini rencana yang itu ada 9 kabupaten nggak yang dikirim. Oh, 9 Iya. Dari Sorong berarti apa ya? Iya dari Sorong. Itu perawatannya berapa lama tuh, Pak? Kalau itu ada yang terbatas ada 10 tahun, ada yang 2 tahun setengah, ada yang 3 tahun. Ini sapinya sapi apa nih, Pak? Itu jenisnya sapi apa? Ini apa? Blasteran, apa orang bilang suntik kan? Untuk memastikan sapi kurban ini sehat, petugas Dinas Kesehatan rutin melakukan pemeriksaan dan pemberian vitamin. Selain itu, peternak rutin berikan makan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Uskup Timika Bernardus baru menyuarakan pesan perdamaian di mana gereja turut hadir menjadi jembatan untuk penyelesaian konflik dengan dialog agar Papua kembali damai. Setelah resmi ditabiskan menjadi Uskup Timika, Bernardus baru memimpin misa perdana di Katedral Sorong, Papua Barat Daya. Sekaligus peringatan 131 tahun Gereja Katolik hadir di Papua. Dalam pesannya, Uskup Timika Bernardus baru menjalankan misi utama yakni gereja menjadi jembatan perdamaian dengan menyelesaikan konflik di Papua Pegunungan, pengungsi di Maibrat yang masih terus terjadi. Pemerintah, negara, baik pusat daerah dengan semua komponennya, stakeholdernya bersama dengan gereja menjadi mediator, menjadi mediasi untuk menciptakan perdamaian. Jadi jangan konflik dibiarkan, konflik diselesaikan dengan dialog, menemukan solusi terbaik supaya semuanya damai. Bernardus baru merupakan uskup kedua orang asli Papua yang dipilih mendiang Paus Fransiskus untuk memimpin umat Katolik di Keuskupan Timika, Papua Tengah. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan Vatikan agar orang Papua memimpin di tanahnya sendiri. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Keunikan memasak dari bambu oleh suku Moi, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, kali ini kita akan mengajak Anda melihat cara memasak tradisional masyarakat suku Moi yang merupakan suku asli Sorong, Papua Barat Daya. Mereka menggunakan peralatan yang masih tradisional mulai dari bambu hingga daun. Peralatan ini digunakan sejak zaman dahulu untuk memasak hingga menyajikan hidangan. Saudara, saat ini saya akan mengajak Anda melihat cara memasak tradisional dari suku Moi yang merupakan suku asli di Sorong, Papua Barat Daya. Dan saat ini lagi hujan dan saya menggunakan koba-koba yang merupakan alat pelindung zaman dahulu dari suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Papua memiliki sejuta kekayaan alam. Tak heran, sejak zaman dulu, masyarakat suku Moi yang merupakan suku asli Sorong memanfaatkan hasil hutan menjadi alat masak, pengganti wajan dan panci. Salah satunya dengan menggunakan bambu. Di dalam festival Tumpe Klawalu, orang Moi menggunakan bambu untuk memasak air, ikan, dan sayuran.
Uniknya lagi, api yang dihasilkan juga turut menggunakan tradisi lama. Di sini kita akan mengajak Anda mengunjungi kelompok Mama Papua yang memasak sejumlah makanan khas dengan menggunakan peralatan tradisional. Saudara, saat ini saya sudah berada di salah satu dapur Mama Papua dan di sini mereka memasak sayur gedi yang isiannya adalah sagu. Nah, sagu diisinya itu ada ciri khas sendiri dari makanan ini yang diikat dengan menggunakan daun serai, dan daun serai ini juga terpilih tidak sembarang daun serai, dan juga ada rempah-rempah. Rempah-rempah ini juga terpilih dari pohon. Ya. Kis-kis dari kis-kis. Kis-kis kan? Iya. Ini sebagai pengganti rempah-rempah untuk memasak, namanya kebik. Oke. Ini dia yang bahan ya, saudara-saudara. Yang belum jadi yang ini akan diproses dan akan dijadikan seperti ini. Di mana menu yang dimasak yakni ikan gabus kuah atau yang disebut ikan, kemudian sayur gedi dan papeda. Untuk proses memasak sayuran ini hanya dengan cara dibungkus, kemudian digulung menyerupai ukuran bambu, dan ditambah kulit kayu bawang sebagai pengganti bawang, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu. Untuk ikan gabus kuah, cara memasaknya juga sama. Ikan yang telah dibersihkan akan dimasukkan ke dalam bambu dengan sedikit air. Bambu yang telah diisi bahan makanan ini selanjutnya akan dimasak pada tungku api yang telah disiapkan. Ikan gabus disebut aidan. Jadi disebut dalam bahasa Boynya itu kibik. Semua proses pemasakannya dibuat dalam bambu. Jadi mulai dari air panas untuk papeda, ikan, dan juga gedi, kita buatnya semua betul dalam bambu. Selain memasak ikan gabus, ada juga ikan sembilan yang sama jenisnya seperti ikan lele atau ikan air tawar. Kemudian ulat sagu hingga sagu yang diolah menjadi beberapa jenis makanan. Tidak hanya peralatan masak yang menggunakan bambu, melainkan tempat makan juga menggunakan beberapa dedaunan untuk mengganti piring atau sendok. Kegiatan memasak tradisional yang dikemas dalam festival Tumpe Kawalu mau menunjukkan tentang kebudayaan suku asli Moi agar tidak dilupakan oleh generasi penerus. Selain itu, mengingatkan kembali tentang pemanfaatan pangan lokal dari hasil hutan yang ada. Diharapkan wisatawan yang berkunjung ke Sorong bisa mengetahui makanan khas suku Moi dan cara memasak. Selain itu, dapat juga mengetahui adat istiadat suku Moi di Papua Barat Daya. Nah saudara, itu tadi aktivitas memasak tradisional, tujuannya untuk mempertahankan budaya kearifan lokal masyarakat suku Moi di kota Sorong. Ecedias Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.